Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari grup 3 mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur dengan dosen pengampu Dr. Hewan Hapsari Mahatmi MP. Nah, di video kami kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu penyakit bakterial pada hewan, yaitu kolibasilosis. Nah, kira-kira apa sih kolibasilosis itu? Yuk langsung disimak videonya. Kolibasilosis merupakan penyakit yang pada umumnya menyerang saluran pencernaan hewan dan atau manusia yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli patogen. Nah, bakteri E. coli ini sendiri merupakan bakteri flora normal pada saluran pencernaan hewan dan manusia, sehingga bakteri ini diisolasi dari feses. Namun demikian, ada beberapa strain atau patotipe E. coli patogen yang menyebabkan penyakit lain. Selain menyerang saluran pencernaan hewan, E. coli patogen juga menyerang saluran pernapasan, terutama pada unggas yang disebabkan oleh strain avian patogenik E. coli atau APEC yang lebih dikenal dengan penyakit kolisirkemia. Nah, pada umumnya kolibasilosis ini menyerang hewan muda maupun dewasa, namun sangat peka pada hewan muda atau menjelang saat hewan disapih babi, sapi, dan herbivora lainnya. Dampak penyakit kolibasilosis ini yaitu penurunan berat badan, penurunan produktivitas, kerugian ekonomi, bahkan dapat menimbulkan kematian. Jadi untuk gejala klinisnya sendiri itu meliputi demam, anoreksia, dehidrasi, anemia, dan diare. Dehidrasi ini pada umumnya disebabkan karena kekurangan cairan dari tubuh atau elektrolit yang disebabkan oleh diare. Jadi bentuk diarenya ini biasanya profus atau encer melimpah. Dan untuk anemianya itu pada umumnya ditandai adanya warna kusam pada mukosa mulut dan mata. Dari penjelasan teman saya mengenai gejala klinis dan juga hasil laboratorium, di mana ketika dilakukan pemeriksaan ataupun identifikasi menggunakan media EMBA, didapati koloni yang tumbuh itu berwarna dominan metalik hijau dengan pusat berwarna hitam, yang mana merupakan sifat dari bakteri E. coli. Untuk gejalanya itu secara lengkap, yaitu penolakan ketika diberi makan, memiliki gaya berjalan genting, berkedut di kepala dan tubuh, terdapat warna kebiru-biruan pada kulit telinga, perut dan juga tubuhnya, disertai dengan mencret putih. Untuk pemeriksaan dalam tubuh akan didapati pembekakan pada usus halus dan juga pendarahan tingkat sedang pada usus halusnya. Maka dari gejala klinis tersebut ditambah dengan hasil laboratorium yang didapat, maka diagnosa yang bisa diberikannya itu babi ini terjangkit penyakit kolibasilosis. Saya akan menjelaskan mengenai cara penularan dari kolibasilosis. Nah, secara umum, kolibasilosis dapat menular melalui beberapa cara. Yang pertama dapat melalui pangan atau air yang terkontaminasi oleh feses infektif yang kemudian tertelan oleh hospes. Nah, cara penularan ini kemudian disebut dengan fecal-oral route. Nah, hal ini juga dapat terjadi pada manusia karena mengonsumsi makanan dan air yang telah terkontaminasi oleh bakteri E. coli patogen. Selanjutnya ada penularan secara vertikal dan horizontal. Penularan secara vertikal adalah penularan dari induk ke anaknya, sementara penularan secara horizontal merupakan penularan yang terjadi karena adanya kontak antara individu yang sakit dengan individu yang sehat. Selanjutnya ada penularan melalui perinhalasi atau melalui saluran pernapasan. Sumber infeksinya dapat berupa debu atau eksudat penderita yang mengandung bakteri infektif. Yang terakhir ada penularan secara mekanik, di mana agen penyakitnya ditularkan melalui kumbang hitam dewasa yang berperan sebagai vektor mekaniknya. Nah, kemudian ada cara isolasi dan identifikasi bakteri. Untuk dapat mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri, dapat diambil sampel berupa feses atau organ penderita yang kemudian ditanam pada media selektif. Media selektif yang digunakan dapat berupa
Mekon K agar, Salmonella Shigella agar, atau Eosin methylene blue agar. Pada media Mekon K agar dan Salmonella Shigella agar, koloni bakteri akan berwarna pink. Sementara pada media Eosin methylene blue agar, koloni bakteri akan berwarna hijau metalik. Setelah penanaman pada media selektif, dapat dilanjutkan dengan uji TSIA, kemudian uji IMFIC, dan yang terakhir ada uji gula-gula. Morfologi dan sifat biakan E. coli. Jadi E. coli adalah salah satu jenis bakteri yang bentuknya itu bulat, gramnya negatif, fakultatif anaerob dengan suhu optimumnya itu 37 derajat Celcius. Dia itu tidak membentuk spora. Dan media selektif yang paling ideal untuk menentukan biakan koloni E. coli adalah media methylene blue agar atau media EMBA. Jadi pada media ini E. coli akan terlihat berwarna hijau metalik dengan membentuk koloni bulat diameternya 1-3 mm dan tepiannya itu rata. Jadi warna khas hijau metaliknya ini disebabkan oleh karena E. coli memfermentasikan laktosa dan dengan sangat kuat sehingga eosin Y dan methylene blue pada permukaan koloni berpendar menjadi hijau metalik. Ada satu media lagi yang dapat digunakan untuk menentukan biakan koloni E. coli, yaitu media McCankey agar. Jadi pada media ini, koloni E. coli akan tumbuh berwarna merah muda atau pink oleh karena fermentasi laktosa. Sifat biokimia E. coli pada uji IMVC yaitu indol, methyl red, Voges-Presker, dan citrate adalah indol positif, methyl red positif, Voges-Presker negatif, dan citrate negatif. Cara pencegahan dan penanggulangan kolibasilosis. Untuk cara pencegahan kolibasilosis yaitu yang pertama, lakukan biosecurity dengan cara peningkatan sanitasi kandang dan lingkungan dengan desinfektan dan fumigasi kandang dan alat-alat kandang. Yang kedua, tingkatkan manajemen ternak dengan cara hindari hewan dari stres, kelelahan fisik dan penuh sesak dalam satu kandang, serta pemberian pakan yang cukup dan bergizi. Sedangkan untuk penanggulangan penyakit meliputi isolasi penderita, lakukan tindakan terapi dengan antibiotika, vitamin, dan elektrolit, serta disarankan melakukan tes serologi secara cepat sehingga tindakan menjadi lebih efektif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.